Selamat pagi adik-adik, gimana nih kabar kalian di MPLS hari kedua ini? Masih semangat kan untuk mengikuti MPLS hari kedua ini? Pastinya masih dong. Nah, sebelum kita mulai MPLS hari ini, kita akan mulai terlebih dahulu dengan melakukan absensi. Untuk absensi, kalian bisa klik link di bawah ini. Dan batas waktu untuk melakukan absensi akan dilaksanakan dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Dicatat ya, jangan sampai ketinggalan. Seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan, kita akan melakukan doa terlebih dahulu agar MPLS hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kakak harap kalian semua bisa tetap jaga kesehatan kalian. Semangat 56, Huha! Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan MPLS di hari yang kedua, kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kami untuk hidup di hari ini. Kami pun mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami semua bisa ada saat ini untuk memulai kegiatan MPLS di hari yang kedua. Kami memohon hikmat dan penyertaan-Mu agar selama kegiatan MPLS di hari yang kedua ini kami bisa melaluinya dengan baik. Kami bisa lebih saling mengenal lagi dan kami juga boleh mendapatkan hal-hal yang positif, yang baik untuk dilakukan dalam keseharian kami. Tuhan kiranya menolong bagi anak-anak yang ada di rumah masing-masing supaya boleh memberikan perhatian mereka untuk mengikuti kegiatan MPLS ini. Dan kiranya melalui kegiatan MPLS ini, anak-anak kelas 10 boleh mempersiapkan diri untuk memasuki masa SMA. Terima kasih ya Bapa, kami memohon ampun untuk segala hal tidak berkenan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian semua masih ada dalam keadaan sehat ya. Walaupun MPLS kita hari ini hanya bisa dinikmati dari rumah saja, saya harap kalian masih akan tetap semangat sampai hari terakhir nanti. Jika berbicara tentang SMAK Harapan, hal utama apa sih yang muncul dalam benak kalian? Beberapa minggu lalu pada saat interview calon siswa baru di PPDB, banyak sekali saya mendengar bahwa alasan utama kalian memilih SMAK Harapan untuk melanjutkan studi kalian karena SMAK Harapan ini terkenal dengan disiplinnya. Sebenarnya bagaimana sih disiplin ala anak SMAK Harapan ini? Apa saja sih tata tertib untuk para siswanya? Apa saja sih peraturan sekolahnya?
Nah, hari ini kita akan dipandu oleh Bapak Wayan Sukendra sebagai Wakasek Bidang Kesiswaan untuk mengenal lebih jauh lagi tentang peraturan dan tata tertib di SMAK Harapan ini. Untuk mengetahui lebih jauhnya lagi, yuk kita ikuti sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Anak-anak, Bapak Wayan Sukendra, jadi pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang tata tertib. Nah, kalau kita berbicara tentang tata tertib, ya jelas di kepala kita itu akan langsung terpikir yaitu sebuah kata disiplin. Ya, kalau kita berbicara mengenai disiplin, maka ya Bapak ada sebuah kata untuk anak-anak semuanya yang perlu kita camkan bersama. Benar adalah benar, salah adalah salah. Tidak ada kata yang berarti setengah benar ataupun setengah salah dalam kita mencari jati diri. Anak-anak, sekolah sebagai sebuah tempat di mana kita bersama-sama untuk membelajarkan diri menjadi insan yang cerdas. Nah, cerdas yang dimaksud di sini adalah cerdas secara intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Ini adalah modal dasar kita untuk meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Sebagai langkah real, sekolah menuangkannya ke dalam peraturan sekolah yang dinamakan tata tertib. Anak-anak, tidak hanya di sekolah, dalam keseharian kita juga diatur baik itu secara lisan maupun tertulis. Contohnya adalah ketika kita ada di tengah masyarakat, ketika kita ada di tengah keluarga dan komunitas yang lain. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut membahas mengenai tata tertib, yang pertama Bapak perlu sampaikan adalah pengertian serta tujuan dari tata tertib itu sendiri. Apa sih tata tertib? Oke, tata tertib merupakan suatu aturan main dalam bentuk peraturan, ketetapan dan hukuman yang tertulis untuk menilai tindakan dan standar yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah, tepat dan tidak tepat, adil dan tidak adil, maupun baik dan buruk dalam hubungan sosial, yaitu sebagai keharusan yang bersifat operasional karena ada sanksi. Nah, berikut adalah penjelasan seputar pengertian tata tertib dan tujuan dari tata tertib itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, tata tertib berasal dari dua kata, yaitu tata dan tertib. Tata adalah aturan, biasanya dipakai kata majemuk. Dapat diartikan kaidah, aturan, dan susunan cara menyusun sistem. Nah, sedangkan tertib adalah teratur menurut aturan, rapi. Nah, jadi tata tertib adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Yang dalam tanda kutip Bapak sampaikan sekali lagi, yaitu yang sering kita dengar itu berupa kata disiplin. Ya, anak-anak, Bapak masih ingat ketika Bapak ngobrol dengan kakak-kakak kalian, ya sama juga dengan kalian ketika ada di kelas 10. Nah, ketika Bapak bertanya, untuk ukuran kita apa sih yang termahal saat ini? Maka spontan kakak-kakak kalian yang sekarang sudah duduk di kelas 10, yang sudah duduk di kelas 11, yang sudah duduk di kelas 12, spontan menjawab itu disiplin. Nah, menurut instruksi pendidikan dan kebudayaan, yaitu tanggal 1 Mei 1994, yaitu nomor 14/U/1994, tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari yang mengandung sanksi terhadap pelarangannya. Tata tertib murid adalah bagian dari tata tertib sekolah. Anak-anak, secara umum, tata tertib dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang dibuat dan harus ditaati, serta dilaksanakan
oleh semua pihak. Apabila terjadi pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih lanjut, Bapak akan bahas mengenai yang kedua, yaitu tujuan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah, tujuan pertamanya itu mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu apa itu tujuan pendidikan nasional. Yang berikutnya adalah meningkatkan ketangguhan sekolah. Anak-anak berbicara mengenai ketangguhan sekolah, ya perlu Bapak sampaikan bahwa sekolah kita ini adalah sangat majemuk. Peserta didiknya sangat majemuk. Jadi ada dari beberapa suku, kemudian dari beberapa daerah. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang daerah, jelas akan ada budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Nah, inilah yang perlu kita buatkan sebuah aturan, nah sehingga antara kebiasaan yang satu dengan yang lain tidak saling bersinggungan dan sebisa mungkin berusaha untuk saling menghargai dan menghormati. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk membentuk mental, moral dan watak agar anak menjadi kebiasaan berbuat disiplin dan menanamkan berbagai norma luhur untuk dilaksanakan dan norma tunasusila yang wajib untuk dihindari. Oke, anak-anak, tadi Bapak sudah singgung mengenai disiplin. Ya, kalau kita berbicara disiplin, nah kadang-kadang kalau berbicara disiplin itu kita belum apa-apa sudah kelihatannya tegang. Yang perlu Bapak sampaikan dan yang perlu Bapak luruskan, anak-anak, disiplin itu tidak berarti harus tegang. Ya, tidak berarti harus tegang. Tetapi disiplin itu ya yang paling mendasar adalah bagaimana kita bertingkah laku sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan yang ada, baik itu tersurat maupun tersirat. Nah, itu yang sederhana. Nah, sehingga disiplin itu kita tidak harus tegang. Bapak sekali lagi katakan, ya, disiplin ya kita rileks, santai pun bisa. Ya, yang penting setiap tingkah laku kita itu selalu berpedoman pada kaidah-kaidah yang ada. Nah, untuk lebih lanjut anak-anak, Bapak akan menyampaikan beberapa instrumen implementasi tata tertib sekolah SMA Kristen Harapan. Jadi, disiplin menurut harapan seperti apakah disiplin ala harapan? Nah, sebentar Bapak akan sampaikan ya bagaimana disiplin yang kita kaitkan dengan tata tertib sekolah sesuai dengan sekolah harapan. Ya, baiklah anak-anak. Ya, sekarang Bapak akan sampaikan instrumen implementasi tata tertib siswa SMA Kristen Harapan Denpasar dalam penegakan disiplin sekolah, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, kita mulai berbicara bagaimana kita berproses dengan baik di sekolah, yaitu yang pertama, kehadiran. Siswa yang datang terlambat tanpa alasan yang logis itu akan diberikan bobot 5. Termasuk juga siswa yang terlambat masuk setelah istirahat. Nah, anak-anak, kita sangat memperhatikan sekali dari hal-hal yang kecil. Nah, perlu Bapak sampaikan sebelum kita nyampe ke pembahasan yang lebih spesifik lagi, yang lebih besar lagi, maka Bapak perlu sampaikan kepada anak-anak ya satu hal yang perlu kita pegang bersama-sama. Kalau ingin menjadi orang yang besar, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Sekali lagi, perlu kita jadikan prinsip bersama bahwa untuk menjadi orang yang besar, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah, oleh karena itulah, maka sekolah kalian mulai mendidik kalian dari hal-hal yang kecil, yaitu terutama bagaimana kalian mengatur waktu dengan baik, sehingga untuk melakukan hal-hal yang lain
kalian tidak akan mengalami kesulitan. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan lebih besar. Apa itu? Yaitu tidak masuk karena alpa atau tanpa alasan. Nah, tidak masuk karena alpa atau tanpa alasan, kalian akan dikenakan poin 20. Jadi 5 kali saja kalian tidak masuk seandainya, nah mudah-mudahan Bapak yakin kalian tidak akan lakukan itu yang tanpa keterangan, maka poin kalian akan menjadi 100. Nah, selanjutnya anak-anak mengotori kelas atau coret-coret, kemudian merusak sarana dan prasarana sekolah, kalian akan dikenakan bobot 10. Apapun tempat kalian anak-anak, ya Bapak sering dengar kadang-kadang ada anak yang mengeluh, kenapa kamar mandinya kotor, kenapa kelasnya kotor, kenapa ada coret-coret. Nah, oleh karena itu kitalah yang memiliki kewajiban, mempunyai kewajiban untuk menjaga semua fasilitas. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, itulah yang Bapak ingatkan kepada anak-anak, mungkin istilah seperti ini sudah terlalu sering anak-anak dengar, tapi benar adanya bahwa itu akan sangat menentukan ya bagaimana kita ke depannya. Ya sekali lagi Bapak sampaikan, ya apapun yang kalian pergunakan yang sudah diberikan fasilitas oleh sekolah, jadi mari kita jaga bersama-sama. Nah, berikutnya anak-anak yang berkaitan dengan suasana kelas. Suasana kelas yaitu di sini yaitu membuat gaduh di kelas atau mengganggu teman. Nah, itu juga dianggap sebagai sebuah pelanggaran, yaitu kalian akan dikenakan poin 10. Nah, kenapa tidak boleh gaduh di kelas? Ya, anak-anak, jadi ketika kita menerima materi dari guru, maka kita perlu berkonsentrasi dan jangan mengganggu konsentrasi teman kalian yang sedang serius belajar. Jadi kita semua belajar saling menghargai. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan seperti inilah, maka Bapak yakin kalau ini sudah kita bisa ikuti dengan baik, kasus bullying lah yang begitu-begitu yang terjadi, yang pernah kita dengar ya melalui media sosial, ya mudah-mudahan tidak akan terjadi di sekolah kita. Anak-anak, nah berikutnya yaitu poin yang kelima, yaitu berada di luar kelas saat jam belajar tanpa izin, termasuk membayar SPP. Nah, ini juga adalah merupakan bagian tata tertib yang harus kita taati bersama. Nah, bagaimana kalau kita melanggar? Jelas, anak-anak akan diberikan bobot pelanggaran yaitu sebesar 10. Ya, sekali lagi intinya adalah bagaimana kalian belajar mengatur waktu dengan baik. Makanya kalau bisa kita lakukan sekarang, kenapa harus menunggu besok? Apa yang kita bisa kerjakan sekarang, kerjakanlah sekarang. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan mengenai pengaturan waktu. Oke anak-anak, berikutnya yaitu mengenai pakaian seragam. Jadi kerapian kalian yaitu sangat diperhatikan ya, supaya ya kalian bisa tampil elegan ya, karena sekolah kita itu sangat peduli sama anak-anak, itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang jelas kalian akan sangat diperhatikan, nah, karena ini akan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan kita di kemudian hari ketika kita ada di tengah masyarakat. Anak-anak yaitu mengenakan pakaian seragam tidak rapi ya. Nah, kemudian itu akan dikenakan poin 10. Ya, poin berikutnya adalah mengenakan pakaian tanpa atribut. Jadi atribut itu ya kalian sudah tahu anak-anak. Ada identitas sekolah, kemudian ada name tag, yaitu nama kalian yang ada di baju. Jadi semuanya harus kalian pergunakan dengan baik. Selanjutnya yaitu baju ketat, kemudian rok mini, apalagi celana panjang yang sempit atau kemudian dibuat melorot. Ya, ini juga merupakan hal yang sangat kita atur di sekolah dan tidak boleh terjadi.
Nah, kemudian juga pemakaian sepatu anak-anak. Kita sepatunya udah sepakat kita memakai sepatu pantopel warna hitam. Kemudian sandal juga itu tidak boleh dipergunakan. Toh kalau boleh dipergunakan itu hanya hari tertentu. Contohnya yaitu di hari Kamis, yaitu ketika kita memakai pakaian adat. Nah, itu diperbolehkan. Jadi semuanya itu Bapak minta anak-anak betul-betul memperhatikan apa yang sudah menjadi ketentuan sekolah. Nah, kemudian anak-anak sering juga Bapak lihat ikat pinggang ya tidak sesuai ketentuan sekolah. Anak-anak kan dapat itu ikat pinggang yang diberikan oleh sekolah. Jadi itulah yang harus kalian pakai dalam keseharian kalian. Nah, bagaimana kalau ini kalian langgar? Maka kalau ini kalian langgar, maka kalian akan dikenakan poin 15. Anak-anak yang mungkin di luar pemikiran kalian, di sekolah ini juga kalian dibiasakan memakai pakaian dalam anak-anak. Nah, kenapa pakai pakaian dalam? Ya, ini bukan sekolah kita sok serem dan lain sebagainya. Tidak anak-anak. Ini kita kaitkan dengan ya kesehatan. Kita kesehatan. Nah, kemudian juga kalian akan terasa kalau sudah terbiasa akan nyaman sekali menggunakan pakaian dalam. Nah, pakaian dalam yaitu yang pertama diatur itu tanpa pakaian dalam dan kaos kaki warna putih, yaitu tingginya 5 cm di atas mata kaki, maka kalian akan dikenakan poin 15. Ya, makanya Bapak katakan kalian sangat diperhatikan. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk tampil rapi. Oke, yang berikutnya anak-anak. Nah, anak-anak sekarang kan banyak menggunakan dan kadang-kadang diminta untuk menggunakan gadget, ya, atau dalam hal ini yaitu HP. Nah, HP pada saat PBM yang sedang berlangsung, kalau kalian mengaktifkan tanpa ada instruksi dari guru, maka itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Maka kalian juga akan dikenakan bobot pelanggaran 15. Nah, anak-anak manfaatkanlah HP pada tempat yang tepat, kemudian pada waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat Bapak maksudkan adalah ketika kalian diminta oleh guru yang sedang mengajar menggunakan HP, silakan dipakai. Tetapi setelah itu kalian silent atau menurut Bapak lebih bagus tidak diaktifkan. Nah, kenapa? Nah, kadang-kadang ketika kita ingat bahwa HP kita sedang hidup atau aktif, maka kadang-kadang spontan kita kepingin melihat. Nah, oleh karena itu, saran Bapak lebih bagus ketika jam pelajaran sedang berlangsung, tidak ada instruksi dari guru untuk mengaktifkan HP, lebih bagus dimatikan. Nah, nanti dihidupkan lagi pada saat anak-anak istirahat. Nah, siapa tahu ada pesan dari orang tua dan sebagainya. Ini penting sekali juga anak-anak. Ingat, HP itu banyak manfaatnya, tetapi ketika digunakan pada saat yang tidak tepat, maka ini akan sangat mengganggu anak-anak. Makanya juga diatur semuanya. Oke, berikutnya anak-anak. Nah, sekarang kita ke penampilan yang berikutnya, yaitu di rambut. Nah, rambut anak-anak diatur, yaitu tidak boleh rambut panjang, kemudian rambut gundul, nah potongan yang tidak proporsional, serta berkumis tebal bagi laki-laki. Nah, kemudian model tidak sesuai ketentuan sekolah. Yang dimaksud adalah rambut diwarna, kemudian ada skinhead dan disambung. Ini tidak boleh anak-anak. Nah, termasuk juga di dalamnya diatur menggunakan aksesoris berlebihan atau tidak lazim. Anak-anak, mungkin sedikit Bapak perlu jelaskan, kadang-kadang ya selama ini berjalan ada beberapa pertanyaan dari kakak-kakak kalian yang sekarang sudah duduk di kelas 11 dan kelas 12. Yang dimaksud dengan rambut yang proporsional itu adalah kurang lebih tidak pakai jambul. Nah, itu sederhananya anak-anak. Nah, kadang-kadang aturannya kan rambut tidak menyentuh daun telinga, kemudian tidak menyentuh leher baju, tidak menyentuh alis. Nah, ini anak yang supaya menghindari itu kadang-kadang rambutnya cuman di sisi sampingnya itu dipangkas, belakang dipangkas, tetapi di atas ya dibuat kayak gundukan. Nah, jadi lucu. Nah, sederhananya Bapak sampaikan, kalau misalnya atas telinga kalian itu ukurannya 1 cm, minimal naik 2, 3 dan seterusnya menjadi 5 di atas. Jadi jangan dari 0 langsung ke 10. Ya, itu kan jadi nanti kelihatannya kayak sarang burung. Ya, jadi lucu kelihatannya. Nah, kan
tidak elegan sekali anak-anak. Itu anak harapan tidak boleh. Jadi anak harapan, jadi Bapak minta memang betul-betul adalah anak-anak yang berpenampilan seorang intelektual sejati. Yang melalui dari apa? Dari bagaimana kita berpenampilan. Orang akan melihat kita, kalau udah penampilan kita rapi, orang pasti akan langsung menarik kesimpulan bahwa wah, anak ini pasti ada kemampuannya, entah di bidang akademis atau prestasi yang lain. Anak-anak lebih lanjut lagi diatur anak-anak. Nanti di sekolah anak-anak ya Bapak minta tolong untuk tidak memakai tindik, kemudian tato, ya. Nah ini kita tidak mengizinkan anak-anak untuk pakai tindik dan tato. Nah ini untuk kalau tindik itu untuk yang laki-laki. Nah kalau perempuan kan pakai tindik cuma 1 nak. Tapi kalau perempuan jangan pakai tindiknya 10, nanti di salah satu telinga kan repot itu. Ya, nanti telinganya compang-camping di sana sini. Nah, itu juga tidak bagus anak-anak, ya. Nah, kemudian untuk yang laki-laki, yang cowok itu sama sekali tidak boleh pakai tindik anak-anak. Nah, mengenai tato anak-anak. Nah, tato, sekolah kita tidak mengizinkan memakai tato, tolong diingat baik-baik. Nah, kalau misalnya anak-anak memakai tato, maka ada ketentuan yang lebih berat lagi ya anak-anak. Nah, kalian akan disuruh menghapus. Nah, kemudian jika selama batas 2 bulan tato masih ada, ya maka poin kalian akan ditambah setengah dari poin pokok setiap bulannya. Nah, anggap saja kalau poin tato Bapak sampaikan itu 30, maka ketika itu tidak dihapus, maka kalian akan setiap bulannya akan ditambahkan 15 anak-anak, ya, dari poin tato yang ada. Nah, kemudian membawa minuman keras, rokok, ya, membawa saja tidak boleh, apalagi meminum, apalagi merokok di kelas atau di lingkungan sekolah, dan termasuk diatur juga di luar sekolah kalian tidak boleh, ya, melakukan itu. Nah, apalagi kalau lagi sedang mengenakan pakaian seragam. Nah, poinnya berapa anak-anak? Nah, poinnya lumayan besar anak-anak, ya, poinnya 45, dan jelas berarti kalau itu terjadi, ya maka orang tuanya akan kita panggil untuk kita ajak mengkomunikasikan. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan, nah, untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kalian yang sampai saat ini ya kita anggap masih ya kurang baik. Oke. Nah, kemudian anak-anak yang tidak kalah penting anak-anak, di sekolah kita ya kita kan sudah punya OSIS, sudah punya ekstra. Maka di sekolah kita ya tidak boleh membuat kelompok, yaitu yang sering kita sebut dengan geng. Sekali lagi Bapak sampaikan ke anak-anak tidak boleh membuat geng di sekolah. Nah, atau poin jelasnya Bapak sampaikan, yaitu membentuk dan menjadi anggota kelompok di luar organisasi OSIS dan ekstra. Jadi kita ada OSIS dan ekstra, hanya itu yang boleh ada di sekolah. Nah, ya dalam kurung sering disebut dengan geng atau dan lain-lain, apalah istilahnya, tanpa seizin sekolah. Nah, juga sama anak-anak, poin akan ditambahkan setengah dari poin pokok setiap bulan apabila tidak keluar dari kelompok tersebut. Kelompok itu dimaksud adalah kelompok di luar OSIS dan ekstra. Oke anak-anak, lebih lanjut. Nah, kemudian membuat keributan kalian tidak boleh di sekolah. Membuat keributan itu apa contohnya? Nah, memprovokasi kurang lebih. Ya kalau kalian tidak paham, nanti membuat keributan, nanti ribut di kelas dikirain sama dengan yang tidak. Membuat keributan itu artinya kalian memprovokasi teman-teman kalian ya untuk ribut dengan teman sendiri atau dengan siapapun. Dengan CS misalnya kalian memprovokasi supaya ribut. Nah, ini merupakan pelanggaran yang termasuk pelanggaran yang kita anggap sudah sangat luar biasa anak-anak. Tidak boleh terjadi dan kita tidak boleh membiasakan itu. Nah, poinnya lumayan besar anak-anak, yaitu poinnya 55. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah mengajak orang lain ke sekolah tanpa izin dari kepala sekolah untuk tujuan maksud yang tidak baik. Nah, anak-anak ya dalam proses belajar mengajar kita sangat tidak menyarankan anak-anak untuk mengajak orang lain di luar siswa SMA Harapan untuk datang ke sekolah, terutama pada saat jam-jam pelajaran. Nah, itu pun kalau terjadi maka harus seizin kepala sekolah. Nah, lebih lanjut anak-anak juga diatur bahwa kita harus saling melindungi, saling menyayangi, ya. Ingat, kita hukum timbal balik
Kalau teman kita sakit, kita juga sakit. Kalau teman kalian merasa terancam, ya minimal kalian juga merasa terancam. Jadi seperti itulah. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya, itu adalah memberikan ancaman, kemudian melakukan pemerasan, pemalakan, nah termasuk di dalamnya mungkin termasuk bullying. Nah, itu tidak boleh terjadi di sekolah. Nah, itu kalian akan dikenakan poin 60. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membawa senjata tajam dan barang terlarang. Nah, terus termasuk memukul teman atau orang lain, ya, termasuk di dalamnya adalah berkelahi. Nah, kemudian juga masuk di dalamnya mencuri. Nah, itu adalah merupakan pelanggaran yang kita anggap pelanggaran berat, yaitu kalian akan dikenakan poin 65. Nah, itu anak-anak ya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, anak-anak ingat kalian dalam masa persiapan masa depan. Nah, sehingga juga diatur bahwa di sekolah ya kalian diatur yaitu tidak boleh berpelukan dengan lawan jenis di kelas, kemudian di lingkungan sekolah, termasuk juga pelecehan seksual. Itu tidak boleh terjadi di sekolah kita. Dan kalian akan dikenakan poin 65 untuk pelanggaran itu. Ya. Nah, kemudian ini poin yang paling fatal ya, yaitu hamil, menghamili, kemudian memperkosa, ya, termasuk yang memiliki poin yang sama, membawa atau memakai mengedarkan narkoba, terus membawa senjata api. Nah, jelas kalian punya 100, yang artinya akan segera dilakukan pengkomunikasian dengan orang tua kalian sebelum nanti diberikan tindakan-tindakan lebih lanjut. Oke anak-anak. Nah, dari poin-poin yang sudah disampaikan tadi, maka Bapak perlu sampaikan bahwa pada poin-poin tertentu nanti anak-anak akan dilakukan pemanggilan orang tua, bisa dilakukan sewaktu-waktu melihat dari permasalahan siswa. Nah, pihak sekolah akan memberikan sanksi tambahan apabila siswa melakukan pelanggaran yang sama lebih dari 3 kali. Contoh sederhananya, lambat pertama diperingati, kedua diperingati masih melakukan yang ketiga. Nah, maka kalau ini terjadi kasusnya, jadi anak-anak nanti ya akan diberikan poin tambahan, dan tentunya meskipun poin kalian belum sampai di 50, nanti orang tuanya akan kita panggil ya untuk mengkomunikasikan bagaimana langkah baiknya untuk kalian yang melakukan pelanggaran yang lebih dari sekali. Ya, maksudnya begini anak-anak, pelanggaran yang kita lakukan itu janganlah lebih dari sekali, cukup sekali, dan itu dijadikan evaluasi supaya kita tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Nah, kemudian data tertib ini juga akan dijadikan pertimbangan anak-anak, pertimbangan dalam penilaian akhlak mulia yang merupakan salah satu syarat dalam kenaikan kelas. Ya, lebih ditekankan lagi pada poin ini, yaitu dilarang membentuk organisasi di luar organisasi sekolah, yaitu dalam berupa OSIS dan ekstrakurikuler yang Bapak sudah sampaikan tadi. Nah, bahasa kerennya anak-anak tidak diperbolehkan untuk membuat geng di sekolah. Termasuk dilarang memakai atribut organisasi selain organisasi sekolah dalam setiap kegiatan sekolah. Nah, hal-hal lain yang tercantum di sini nanti akan diinformasikan secara lisan kepada anak-anak. Baik anak-anak, sebagai gambaran, nah, apa sih konsekuensi nanti yang akan didapatkan ya setelah diakumulasikan dari pelanggaran-pelanggaran yang anak-anak lakukan. Nah, ketika poin anak-anak 0 sampai 25, maka akan diberikan peringatan pertama oleh guru, nah kemudian wali kelas, nah termasuk di dalamnya ada pembina OSIS. Itu yang pertama anak-anak. Nah, setelah itu kalian misalnya lagi melakukan pelanggaran, sampailah poin kalian 26 sampai 50, maka akan diberikan peringatan 2 oleh BK dan Wakasek, kemudian koordinator masing-masing kelas. Nah, masih juga anak-anak terjadi pelanggaran yaitu 51 sampai 74, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua oleh wali kelas, kemudian BK juga ada di sana, Wakasek
dan humas. Ya, itu untuk yang poin 51 sampai 74. Anak-anak sangat berjenjang sekali sebenarnya tindakan-tindakan yang kita lakukan ketika anak-anak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian bagaimana kalau poinnya masuk di angka 75 sampai 99? Nah, ketika itu terjadi, maka anak-anak akan dilakukan skorsing selama 3 hari oleh BK, kemudian wakasek kesiswaan dan juga oleh kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan sampai skorsing anak-anak tidak lanjut lagi. Nah, tetapi kalau misalnya juga tetap melakukan pelanggaran, nah berarti anak-anak ya kayaknya anak-anak perlu belajar untuk menyesuaikan diri lagi, ya mungkin tidak cocok di sekolah kita. Ya, ketika punya 100, maka anak-anak akan dikembalikan ke orang tua oleh kepala sekolah. Nah, jadi itulah anak-anak pemaparan instrumen implementasi tata tertib siswa SMA Kristen Harapan dan Pasar yang Bapak perlu sampaikan ke anak-anak ya sebagai rambu-rambu kita mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, perlu Bapak sampaikan beberapa bulan ke depan anak-anak mungkin akan mengikuti sekolah secara daring, yaitu belajar dari rumah. Nah, perlu Bapak sampaikan, tekankan lagi, kalau belajar secara daring itu ada yang belajar mandiri, penekanan Bapak itu adalah sangat diperlukan itu disiplin yang tinggi. Nah, oleh karena itu belajarlah kalian mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu dengan cara mengikuti tata tertib dengan baik. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, sebagai penutup kata, Bapak ucapkan anak-anak ya selamat melanjutkan mengikuti MPLS ke berikutnya. Ya, mudah-mudahan proses pembelajaran bisa kalian lakukan dengan baik, dan juga mari kita berdoa bersama-sama semoga wabah ini segera berlalu, ya sehingga kita bisa bertemu untuk bertatap muka, ya saling mengenal lebih dalam antara anak-anak dengan guru-guru kalian. Baiklah anak-anak, materi pagi hari ini ya Bapak tutup dengan ucapan selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita tahu saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan? Apa saja protokol-protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi ini? Sebentar lagi kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Putu Laksmi Aryani. Selamat menyaksikan dan tetap semangat. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Sudah pasti sehat-sehat bukan? Baiklah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga sampai pada hari ini kita boleh berada dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Putu Laksmi Aryani, guru biologi di SMA Kristen Harapan. Dalam materi kesehatan kali ini, Ibu akan membahas tentang hal yang sedang heboh atau yang sedang menggemparkan dunia. Apakah itu? Anak-anak pasti tahu semuanya. Yaitu pandemi atau wabah virus COVID-19. Mari kita melihat apakah itu COVID-19. COVID-19 adalah jenis virus dari famili Coronaviridae yang bentuknya seperti corona atau matahari, di mana virus ini menginfeksi saluran pernafasan manusia dan bisa menyebabkan
kematian. Di mana pandemi atau wabah virus corona COVID-19 ini pertama kali berasal dari kota Wuhan di China. Ya, mari kita mengetahui bagaimana cara penularan virus COVID-19. Yang pertama adalah kontak langsung dengan penderita. Misalnya dengan cara bersentuhan, bersalaman, cipika-cipiki, gitu ya. Yang kedua, terpapar liur penderita atau yang disebut dengan droplet. Misalnya melalui batuk, bersin, ciuman, bersalaman. Yang ketiga, menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi droplet. Misalnya pada baju, kursi, meja, bisa juga HP, gagang pintu, ya, gagang pintu gerbang, atau bisa juga melalui fasilitas-fasilitas umum. Faktor resiko atau siapa sajakah yang bisa terserang virus COVID-19 ini? Ya, coronavirus COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja, ya, tidak peduli usia maupun jenis kelamin. Akan tetapi ada sejumlah faktor resiko yang dapat membuat seseorang itu lebih rentan terinfeksi. Yaitu yang pertama, orang-orang yang tergolong lanjut usia. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga adalah orang-orang dengan sistem kekebalan atau imunitas yang lemah. Ya, gejala-gejala dan ciri-ciri COVID-19. Infeksi coronavirus COVID-19 ini bisa ditandai dengan gejala awal yang tampaknya itu seperti flu biasa pada umumnya. Tapi berikut ini adalah beberapa gejala-gejala virus corona COVID-19 yang harus diwaspadai. Yang pertama yaitu demam, yang kedua hidung tersumbat, yang ketiga batuk, yang keempat sakit tenggorokan dan sesak nafas. Pemeriksaan penunjang adalah tahap lanjutan untuk menguatkan hasil diagnosis. Ada dua jenis pemeriksaan penunjang yang biasanya umum dilakukan. Yang pertama adalah rapid test atau uji sampel darah, di mana rapid test ini untuk mengetahui apakah seseorang itu reaktif atau tidak antibodinya. Pemeriksaan penunjang yang kedua adalah swab test atau biopsi sampel liur, di mana swab test ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya virus COVID-19 di dalam tubuh seseorang. Komplikasi infeksi. Virus ini jika tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat dapat menimbulkan komplikasi yang serius, yaitu berupa infeksi paru-paru yang disebut juga dengan pneumonia. Yang kedua yang fatal adalah kematian. Pencegahan atau bagaimanakah cara kita agar terhindar dari infeksi virus COVID-19 ini? Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan terpapar di luar rumah, sehingga sebaiknya kita itu kalau tidak ada kepentingan yang mendesak adalah stay at home. Yang kedua, gunakan masker, face shield saat kita beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, cuci tangan sesering mungkin, ya, dengan sabun atau air mengalir. Bila tidak ada sabun dan air mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, batasi kontak antara tangan dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, atau dengan wajah. Yang berikutnya adalah banyak minum air putih
minimal ya 2 liter per hari. Yang berikutnya, tingkatkan antibodi atau imunitas, yaitu dengan cara yang pertama, makan makanan yang bergizi dan konsumsi vitamin secukupnya. Yang kedua, rajin berjemur di sinar matahari. Yang ketiga, olahraga yang cukup. Yang keempat, istirahat atau tidur yang cukup. Yang kelima, jangan stres. Himbauan. Tanggung jawab terhadap penyebaran virus COVID-19 ini tidak semata-mata terletak di tangan pemerintah ataupun di tangan petugas medis, dokter, perawat. Akan tetapi terletak pada diri kita sendiri. Jaga diri kita demi orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Sekian materi kesehatan tentang virus COVID-19. Stay at home, stay healthy. God bless you all. Halo adik-adik, selamat datang di video perkenalan OSIS SMA Keharapan. Nah, Kakak harap di video kali ini kalian bisa memperhatikan dengan betul siapa-siapa saja pengurus OSIS SMA Keharapan dan apa saja tugas mereka. Karena Kakak harap kalian dapat bergabung dengan kami di organisasi terbesar di Harapan ini. Pertama-tama Kakak akan jelaskan terlebih dahulu garis besar mengenai OSIS. OSIS di Harapan terdiri dari 8 sekbid dan 1 kepanitiaan utama, yaitu OSIS Inti. Nah, di OSIS Inti terdapat 3 ketua, 3 sekretaris, dan 2 bendahara. Perkenalkan, nama Kakak Victor Moses. Kakak selaku Ketua Umum OSIS SMA Keharapan, dan Kakak diposisikan di OSIS Inti. OSIS Inti ada untuk mengkontrol semua sekbid dan menjadi kepanitiaan utama agar ada yang mengurus masing-masing sekbid. Tugas Kakak sendiri sebagai Ketua Umum adalah sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi ini, dan Kakak juga mengurusi semua sekbid yang ada di organisasi ini dibantu dengan ketua yang lainnya. Lalu juga Kakak sebagai penghubung antara organisasi OSIS dengan lembaga atau organisasi luar dari sekolah SMA Keharapan. Nah, mau tahu siapa saja ketua-ketua yang lain, ataupun siapa saja sekretaris dan bendahara di OSIS Inti, ataupun kalian mau tahu siapa saja kepengurusan OSIS SMA Keharapan, mari kita lihat OSIS SMA Keharapan. Hai, kenalin, nama aku Arya Saputra. Di sini aku menjabat sebagai Ketua 1. Tugasku adalah mengkoordinir sekbid 1, 2, 3, dan 4. Hai kalian semua adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Perkenalkan, aku Angelia Eunike Daniel, biasa dipanggil Angel. Di OSIS SMA Kristen Harapan, aku menjabat sebagai Ketua 2. Halo, perkenalkan, nama aku Emma Octavia Putri Kenala, biasa dipanggil Emma. Jadi di OSIS Inti, aku menjabat sebagai Sekretaris Umum dan memiliki 2 partner, yaitu Sekretaris 1 dan Sekretaris 2. Tugas aku di sini yaitu mengkoordinir segala sesuatu yang berkaitan dengan kesekretariatan, entah itu merekap absen maupun membuat dan merevisi proposal serta LPJ. Nah, sekarang waktunya Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 yang akan menyapa kalian. Dadah! Halo semua, perkenalkan nama saya Tanaka Ai. Di sini saya menjabat sebagai Sekretaris 1 yang bersama dengan Sekretaris 2 membantu tugas dari Sekretaris Umum menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan kesekretariatan di dalam OSIS. Hai, aku Melina Wulan, aku menjabat sebagai Sekretaris 2. Tugas dari Sekretaris 2 adalah mencatat dan menghubungkan antara ketua dan anggota, dan masih banyak lainnya lagi. Hai semuanya, nama aku Nika Desi Tingkah Putri. Di sini saya menjabat sebagai bendahara umum. Bendahara terdiri dari 2 orang, yaitu bendahara umum dan bendahara 1. Tugas bendahara umum adalah orang yang memegang uang yang berjumlah besar, dan jika ada keperluan tentang uang bisa dibicarakan ke aku terlebih dahulu. Nah, untuk tugas bendahara selanjutnya bisa dijelaskan oleh temanku ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Yanta Melin Happy, bisa dipanggil Noniata Happy. Aku menjabat sebagai bendahara 1. Tugasnya itu adalah memegang uang produktif. Jadi misalkan nih, ada OSIS yang memerlukan dana untuk ngeprint atau hal lainnya, bisa menggunakan uang produktif yang aku pegang. Dan masih banyak juga tugas-tugas lainnya.
OSIS Inti, stay professional. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Beatrice Olimalo. Kalian bisa panggil kakak Kak Beatrice. Nah, dalam OSIS SMA Keharapan ini, kakak menjabat sebagai koordinator Sekbid 1. Nah, Sekbid 1 itu apa sih, Kak? Sekbid 1 itu adalah seksi bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam Sekbid 1 ini mempunyai 2 si, yaitu si kerohanian dan si hari besar agama. Nah, dari namanya aja nih, Sekbid 1 bertugas dalam bidang keagamaan seperti menyiapkan ibadah, doa bersama di lingkungan sekolah, dan lain-lain. Dan kalian mau tahu tugas si yang lainnya? Yuk, tonton video selanjutnya. Halo, nama aku Jovita Indasari. Di sini aku dari Sekbid 1 menjabat sebagai si rohani. Apa sih yang dilakukan si rohani itu? Si rohani itu bertugas mengatur atau mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Contohnya itu ada ibadah dan doa bersama yang sering dilakukan di sekolah. Selain itu ada beberapa tugas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Jonathan Adi Jakusuma. Biasanya dipanggil Jonathan. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Nah, di sini saya menjabat sebagai si rohani dalam Sekbid 1. Yang sudah dikatakan oleh teman saya Jovita, tugas si rohani adalah mengkoordinir pemain musik, pembicaranya, dan menentukan lagu dalam setiap kebaktian hari Senin, doa sebelum event besar, doa persiapan kakak kelas 12 mau ujian, doa porjar dan porselidjar. Halo semua, perkenalkan nama saya Atris Ezra Zebaut Pilondou, biasa dipanggil dengan Ezra. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Di sini, saya sebagai anggota dari Sekbid 1, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dalam si Hari Besar Agama. Seperti namanya si Hari Besar Agama, kami di sini mempunyai tugas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan Hari Besar Agama yang ada di Indonesia. Salah satu proker yang kami jalankan, yaitu pembuatan dan pengiriman ucapan Hari Raya kepada sekolah terdekat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kesia Bersabarin Pelil. Aku berasal dari kelas 11 MIPA 1. Dan di sini aku menjabat sebagai anggota Sekbid 1, yaitu si Hari Besar Agama. Salah satu program kerjaan si Hari Besar Agama yaitu program kemanusiaan berupa pemberian sembako kepada pegawai sekolah. Sekbid 1. Salam melayani. Halo adik-adik angkatan 56, perkenalkan namaku Pranyani Utami Putri dari Sekbid 2, yaitu bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini aku menjabat sebagai koordinator Sekbid. Di Sekbid 2 itu ada apa aja sih? Di Sekbid 2 itu dibagi menjadi 2 si, yaitu si humas dan si upacara. Ada 4 orang anggota. Untuk tugas-tugasnya, yuk cek video selanjutnya. Hai, namaku Vanilla. Aku menjabat sebagai si upacara. Di sini si upacara bertugas mengatur dan mengkoordinir suatu upacara agar berjalan dengan lancar dan baik. Selamat menjalani MPLS kali ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nika Panyandari. Jadi kakak dari Sekbid 2, si Humas, akan menjelaskan sebagian besar apa aja sih tugas dari si Humas itu. Nah, si Humas sendiri kita bertugas untuk mengelola sekaligus mengontrol seluruh akun sosial media OSIS SMA Kristen Harapan. Contohnya seperti official account Instagram, official account Line, official Gmail, official YouTube, dan lain-lain. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi mengenai tugas dari si Humas akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Gotama. Dan untuk kalian, untuk adik-adik semuanya, semangat MPLS-nya, tetap jaga kesehatan. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Gautama Ardia Wiratama. Saya menjabat sebagai si Humas. Si Humas sendiri bertugas dalam mengatur perizinan untuk suatu acara ataupun event. Contohnya adalah jeda semester. Si Humas juga memiliki wewenang dalam mengatur dan juga mengelola akun sosial media utama OSIS. Contohnya adalah Instagram, official account Line, YouTube, dan email. Kami juga punya wewenang untuk mempublikasikan segala program kerja dan juga kegiatan yang ada di OSIS SMA Keharapan Denpasar ataupun di dalam lingkup sekolah SMA Kristen Harapan Denpasar. Sekbid 2, salam upacara.
Halo semuanya, perkenalkan namaku Felix Wilson, menjabat sebagai Koordinator Bidang 3, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Yang di dalamnya terdapat 2 C, yaitu C kesiagaan dan C keamanan. Apa yang menjadi tugas kedua C ini? Yuk disimak penjelasannya. Hai, perkenalkan nama aku Nimadi Alina Maharani. Aku dari Sekbi 3, yaitu Bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Di Sekbi 3 ini, aku bertugas sebagai si kesiagaan. Tugas dari si kesiagaan yaitu mencari referensi berita untuk membantu mempersiapkan tema seminar bela negara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Dwi Ajeng Nur Azizah. Aku dari Sekbi 3, yaitu Bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Nah, di Sekbi ini aku bertugas di si kesiagaan. Tugas dari si kesiagaan ini yaitu menyiapkan materi atau tema untuk seminar bela negara yang sekiranya sesuai dengan masalah aman. Sekian, terima kasih. Hai, nama kakak Royce Francis Monana Malik. Kakak berada di sektor bidang pendidikan, pendahuluan, dan bela negara. Jadi pada sektor ini kakak bertugas di si keamanan yang tugasnya mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keamanan kegiatan serta mempersiapkan sarana-sarana yang berkaitan dengan keamanan kegiatan. Selamat datang di SMA Kristen Harapan. Salam dari kami. Waspada, siaga, menjaga. Halo adik-adik, selamat datang di MPLS Online SMA Kristen Harapan. Kalian apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama aku Clarice Afrilia Wahyudi, biasa dipanggil Clarice. Di OSIS SMA Kristen Harapan, aku menjabat sebagai Koordinator Sekbid 4, Bidang Kepribadian dan Berbudi Pekerti Luhur. Di Sekbid 4 ada 2 si loh. Yang pertama, si keputrian dan si kebersihan. Kalian pasti penasaran kan siapa aja sih anggota-anggota si keputrian dan si kebersihan, dan apa aja sih tugas-tugas dari si keputrian dan si kebersihan? Nanti di next video bakal dijelasin sama teman-teman aku. Hai semua, namaku Elina. Di sini aku menjabat sebagai anggota Sekbid 4 bagian keputrian. Tugasku adalah mengurus tentang penampilan kerapian siswa-siswi SMA Kristen Harapan. Hai, nama aku Putri Februara. Aku anggota Sekbid 4 di bidang keputrian. Jadi di sini tugasku yaitu mengurus semua tentang barang bawaan yang boleh ataupun tidak boleh dibawa, serta mencatat semua hasil pemeriksaan kerapian. Hai, perkenalkan nama aku Putu Putriani, biasanya dipanggil Puput atau PY. Jadi di sini aku menjabat sebagai si kebersihan. Jadi si kebersihan seperti namanya tentu mencakup tentang kebersihan. Nah, tugas dari si kebersihan ini tentu sebagai pedoman ataupun perantara untuk siswa dalam mendisiplinkan mereka mengenai kebersihan lingkungan. Di mana kita akan selalu mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan di luar maupun di dalam kelas. Seperti suatu kegiatan yang biasa kita lakukan, yaitu lomba kebersihan kelas. Sekbid 4. Salam Sida. Hai adik-adik angkatan 56 semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik kan? Kenalin, namaku Kevin Putra Guntur. Aku dari Sekbid 5, yaitu bidang berorganisasi, pendidikan, politik, dan keterampilan. Di Sekbid 5 ini terdiri dari 6 orang, yaitu 1 koordinator, yaitu saya sendiri, dan 4 si perlengkapan dan 1 si pendidikan. Dan apa aja sih tugas dari mereka? Selanjutnya akan dijelaskan oleh para anggota dari Sekbid 5. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adila Belveyanarki dari Sekbid 5 sebagai si pendidikan. Di sini aku bertugas untuk mencatat hal-hal apa saja yang diperlukan dari si perlengkapan dalam suatu rangkaian acara. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kevin. Ya, Kevin aja. Ini kakak berada di Sekbid 5 sebagai si perlengkapan. Buat adik-adik semua yang ingin tahu apa itu si perlengkapan, si perlengkapan merupakan si yang menyiapkan segala peralatan ketika ada event sekolah maupun event OSIS. Hai adik-adik semua, kenalin, namaku IKD Andika Prasetya, bisa dipanggil Andika. Di sini aku berada di Sekbid 5 dalam bidang si perlengkapan. Tugas dari si perlengkapan ini adalah menyiapkan dan mengurus semua perlengkapan yang akan digunakan baik dalam acara sekolah maupun acara OSIS. Hai semua,
Perkenalkan, nama saya Gabriel Kenneth Wesley Walesko. Di sini saya menjabat sebagai si perlengkapan yang mengurus dan menyediakan semua perlengkapan pada acara-acara sekolah. Halo, perkenalkan nama aku Jason ya. Aku di sini sebagai anggota dari Segbit 5 yaitu si perlengkapan. Nah, tugasku kurang lebih sama dengan apa yang telah dikatakan oleh teman-teman Segbit 5 lainnya tadi, yaitu untuk mempersiapkan dan membereskan alat-alat yang telah digunakan maupun yang akan digunakan dalam acara-acara baik itu acara sekolah ataupun acara yang diselenggarakan oleh OSIS. Nah, tetapi kami ini bukan pembantu ataupun kami ini bukan kacung, tapi kami ini melakukan dengan sepenuh hati dan dengan kemauan kami, dengan inisiatif kami untuk menyajikan acara yang baik demi sekolah dan agar siswa SMA Kristen Harapan dapat menikmatinya dengan baik. Oke, aku tunggu kedatangan kalian di sekolah SMA Kristen Harapan Tercinta. Segbit 5. Kabel. Halo adik-adik, selamat datang di MPLS Online tahun 2020 di SMA Keharapan. Kalian adalah angkatan ke-56 loh di SMA Keharapan. Kenalin, nama aku Ana Agung Tia Pratnya Paramita, biasa dipanggil Tia. Di OSIS SMA Keharapan periode 2020-2021 ini, aku menjabat di seksi bidang 6, yaitu bidang keterampilan dan kewirausahaan sebagai koordinator. Jadi, di Segbit 6 ini terdiri dari 3 si, yaitu si konsumsi, si penggalian dana, dan si dokumentasi. Pasti kalian penasaran kan siapa aja sih yang menjabat di ketiga si tersebut? Ayo kita cek di video berikutnya. Pertama ada si penggalian dana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Madina Dedi Lestari. Di sini aku di Segbit 6 menjabat sebagai si penggalian dana. Nah, ada pun beberapa tugas dari penggalian dana, yaitu mencatat semua pembukuan dan menghitung semua hasil uang dari Segbit 6 itu sendiri. Dan ada pun tugas-tugas yang lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Raisandra. Jadi di OSIS saya menjabat sebagai anggota Segbit 6 si penggalian dana. Jadi seperti namanya, si penggalian dana itu tugasnya adalah untuk menggali dana. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk menggali dana tersebut adalah dengan cara berjualan. Jadi di si penggalian dana ini kita lah yang mengatur apa saja yang akan dijual dan juga menghitung hasil penjualan yang dilakukan oleh OSIS. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putu Natania Masika Mulyawan. Aku dari Segbit 6 si konsumsi. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tugas dari si konsumsi. Tugas dari si konsumsi yaitu memesan konsumsi dan menyiapkan konsumsi dalam suatu acara. Halo adik-adik semua, namaku Igi Dianika Krisnajaya, yang biasa dipanggil Dede. Di Segbit 6 aku berada di si dokumentasi. Nah, si dokumentasi di sini bertugas untuk merekam atau mendokumentasikan segala kegiatan yang dilakukan di SMA Kristen Harapan, seperti jeda semester, ulang tahun sekolah, acara tahunan kita yaitu Harvest, dan kegiatan lain yang dilakukan di SMA Kristen Harapan. Segbit 6, salam Budi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustia Indira Anda Putri, selaku koordinator Segbit 7, yaitu bidang kesegaran jasmani dan daya rekreasi. Segbit 7 mencakup si olahraga dan si rekreasi. Inilah anggota dari Segbit 7. Halo semua, perkenalkan nama aku nih Buteka Vicky Aprilia Dewi, bisa dipanggil Vicky. Di Segbit 7 ini saya menjabat sebagai si olahraga. Hai semua, perkenalkan nama aku IGD Rangga Weda Adi Nugraha, bisa dipanggil Rangga. Nah, aku berada di Segbit 7 di si olahraga. Nah, kalian pernah tahu nggak apa tugas si olahraga? Nah, jadi tugas-tugas dari si olahraga adalah mengadakan, melatih, dan mengembangkan kemampuan siswa-siswi di bidang olahraga. Untuk tugas dari si olahraga lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Misalnya itu, mengurus persiapan porjar dari awal hingga akhir. Contohnya itu, mengurus atlet, konsumsi atlet, pendaftaran, dan banyak hal lain lagi deh. Seru banget deh pokoknya. Hai, nama aku Putu Sugiri Armayanti. Aku menjabat sebagai si rekreasi. Jadi saya sebagai si rekreasi bertugas untuk membuat susunan acara serta menginventariskan barang-barang dari Segbit 7. Perkenalkan, nama saya Ika Suprayana.
Di sini saya menjabat sebagai si rekreasi. Jadi si rekreasi itu memiliki tujuan untuk meningkatkan solidaritas antara siswa-siswi SMA Kristen Harapan. Si rekreasi memiliki tugas untuk membuat susunan kegiatan dan inventaris Sekbid. Sekbid 7, Salam olahraga. Halo adik-adik, selamat datang di MPLS Online SMA Harapan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Pujawarma. Di sini saya menjabat sebagai koordinator Sekbid 8 di bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Nah, di Sekbid 8 ini ada 2 si loh. Yang pertama, si kesenian, dan yang kedua, si mading. Mau tahu siapa aja dan apa fungsinya? Next. Salam kesenian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igustia Gulmanda Mahapradipta, biasa dipanggil Manda. Di OSIS SMA Harapan periode 2020-2021, saya menjabat di seksi bidang 8, yaitu seksi bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni, di mana saya menjabat di si kesenian yang bertugas untuk mendesain panggung pada saat acara yang membutuhkan panggung. Untuk tugas si kesenian lainnya dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Salam kesenian. Perkenalkan, nama saya Satya dari Si Kesenian. Si Kesenian tugas selanjutnya adalah mempersiapkan kriteria untuk lomba jeda tengah semester dan jeda akhir semester. Salah satu lombanya ada Pop Bali, Bali Grafi, Harapan Got Talent, dan lain sebagainya. Sekian dari tugas Si Kesenian. Hai, nama aku Sunja Penitria. Di sini aku menjabat sebagai anggota Sekbid 8 sebagai si mading. Nah, apa sih si mading? Di sini ada satu anggota si mading lainnya. Nah, tugas si mading sendiri meletakkan mading di masing-masing dinding yang ada di sekolah serta membuat karya lain seperti pamflet yang berbeda-beda setiap bulannya dan akan dibagikan dan ditempel di setiap kelas. Halo semua, nama aku Jesslyn. Di Sekbid ini aku menjabat sebagai si mading. Nah, jadi untuk tugas-tugas si mading yaitu memasang informasi-informasi penting dan meletakkan mading pada papan-papan mading yang tersedia di sekolah. Sekbid 8, persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Adik-adik, setelah kalian melihat video materi MPLS hari ini, kakak minta kalian membuat feedback yang berupa video, khususnya materi kesehatan tentang hari ini. Dan untuk informasi lebih jelas, kalian bisa chat di grup WA kalian masing-masing atau kalian bisa chat kakak pendamping kalian. Jaga kesehatan, semangat 56, wah.